Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 yang penanganannya sudah semakin baik, dunia dikagetkan dengan kemunculan varian virus jenis Omicron yang diduga berasal dari Afrika Selatan dan juga disebut lebih membahayakan dibandingkan dengan varian virus lainnya. Untuk itu, kita akan membahas secara detail bagaimana varian virus Omicron ini di titik tengah bersama saya, Febrian Ahmad. Mas, kamu cue-in dong. Tim peneliti vaksin merah putih UNER saat ini sedang membuat pilot scale untuk uji klinik fase pertama yang diperkirakan dilakukan pada awal atau pertengahan Desember tahun ini. Tim peneliti dari Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga Surabaya terus mengembangkan bibit vaksin merah putih untuk COVID-19 yang dapat digunakan untuk vaksinasi pertama atau bagi pemula dan vaksinasi kedua atau booster sebagai penguat. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Nasih mengatakan tim peneliti sedang membuat pilot scale atau vaksin yang sedang diberikan untuk uji klinik fase pertama. Uji klinik fase pertama bertujuan untuk mengetahui imunogenitas atau kemampuan vaksin dalam memicu respon imun dari tubuh manusia, keamanan, dan efikasi dari vaksin tersebut. Ya, vaksin kan sekarang masih dipersiapkan, mudah-mudahan Desember kita uji klinis. Itu aja belum ada permulaannya lagi kan, karena sekarang kan sedang kita siapkan ya untuk pilotingnya. Jadi begitu nanti piloting hasilnya ada, kemudian BPOM mengeluarkan izin atau persetujuan pelaksanaan uji klinis PPUK, sudah kita jalan kan. Jadi kita nunggu waktu terus sebenarnya. Waspada varian Omicron akan menjadi pembahasan kita dalam titik tengah kali ini, dan untuk membahasnya kami sudah bergabung melalui virtual bersama dengan Bapak Windu Purnomo yang merupakan pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga. Selamat siang Pak Windu. Selamat siang Mas Febrian. Ya, Pak. Sehat selalu Pak ya. Pak, tadi sudah dikatakan bahwa varian dari virus Omicron ini cukup berbahaya, bahkan dikatakan juga ini bisa menurunkan efektivitas dari vaksin COVID-19, Pak. Lantas Pak, bagaimana Pak? Sebahaya apa varian virus Omicron ini? Ya, jadi gini, WHO sendiri itu sampai hari ini belum bisa belum tahu persis juga ya bagaimana karakteristik sesungguhnya dari varian Omicron ini. Ya, jadi karakteristiknya belum jelas ya, meskipun dikatakan bahwa Omicron ini mampu menghasilkan reinfeksi. Jadi orang yang sudah tertular ya ketika terpapar oleh varian Omicron ini, dia bisa terinfeksi, jadi mengalami infeksi ulang gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa, tapi ini sampai hari ini karakteristik ini masih terus diselidiki ya. Termasuk misalnya apakah lebih berbahaya, lebih membuat orang yang tertular akan bergejala lebih parah. Jadi artinya bahwa dia menghasilkan keparahan yang lebih tinggi. Itu juga belum jelas gitu ya. Kemudian penularannya memang jelas dia tingkat penularannya lebih tinggi daripada varian-varian yang terdahulu ya, varian original terutama. Tetapi dibandingkan dengan Delta bagaimana, ini juga belum tahu persis ya, apakah lebih menular daripada Delta, karena sebetulnya varian Delta ya yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang hari ini sebetulnya nyaris varian Delta ini mendominasi ya kasus yang ada di Indonesia. Jadi nyaris 100% yang ada di Indonesia itu varian Delta. Itu sebetulnya sampai hari ini dikatakan penularannya paling tinggi ya. Jadi satu orang yang tertular varian Delta itu bisa menulari orang lain lagi itu sebanyak antara 6 sampai 8 orang. Jadi itu disebut R0 ya, R0 atau bilangan reproduksi dasarnya sebesar 6 sampai 8. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang original kan hanya 2 sampai 2,5 saja ya. Nah, sekarang yang Omicron ini jelas lebih tinggi daripada yang
original yang Wuhan itu. Tetapi Oke. dibandingkan dengan Delta, apakah lebih menular itu juga belum jelas ya. Tetapi lebih menular daripada yang original. Ya, tetapi Pak, tadi kita kan Bapak sekarang dikuasai Delta ya. Apakah Delta ini kalah dalam hal tingkat penularannya maupun bahayanya itu apa kalah dengan yang Omikron, kita belum tahu persis. Tadi Ya, Bapak, jadi Bapak katakan ini bahwa kita tunggu hasil varian Delta hasil ini penyelidikan. sudah menguasai atau ada banyak kasus positif COVID-19 di Indonesia ini merupakan varian Delta. Tapi di sisi lain juga kan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin menurun seiring dengan percepatan vaksinasi. Namun ada juga ungkapan bahwa varian Omikron ini dikatakan lebih kebal dan juga bisa menurunkan efikasi ataupun efektivitas dari vaksinasi. Pak, itu bagaimana Pak? Ya, jadi sekali lagi ya, karakteristik virus ini apakah mampu betul menghindari antibodi atau imunitas yang sudah terbentuk ya, baik oleh vaksinasi ya maupun oleh infeksi alamiah ya. Ini belum tahu pasti sebetulnya ya. Tetapi kalau memang dikatakan mampu melakukan reinfeksi, maka berarti juga bisa menurunkan kemungkinan ya. Tapi ini kita tunggu ya, kita tunggu hasil penyelidikan yang terbaru ya, yang paling yang karena ini kan belum ada di Indonesia kan ya, jadi artinya ahli-ahli kita sendiri para virolog di Indonesia ini juga tentu masih agak buta juga ya dengan karakteristik Omikron. Tetapi kalau dia dikatakan mampu melakukan reinfeksi ya kan, maka berarti bisa menurunkan kemungkinan bisa menurunkan efikasi vaksin tertentu ya. Tetapi mungkin tidak semua vaksin ya efikasinya menurun drastis ya. Mungkin ada vaksin tertentu yang bisa menurun efikasinya. Tapi mudah-mudahan ya hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Omikron tidak mengganggu efikasi. Baik. Cuma yang paling penting adalah ya kita melakukan semua tindakan kewaspadaan agar Omikron tidak masuk ke Indonesia. Itu yang paling penting gitu ya. Yang paling penting itu. Jadi jangan kebobolan apapun karakteristiknya, jangan sampai kita kebobolan varian Omikron ini gitu. Berarti kalau pemerintah waspada dan juga melakukan sejumlah kebijakan untuk membatasi, ini merupakan hal yang wajar Pak ya. Tapi jangan dibahas dulu Pak, karena kita akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah, waspada varian Omikron, masih pembahasan kami dalam kali ini. Dan juga kami masih membahasnya bersama dengan pakar epidemiologi UNER, Pak Windu Purnomo. Pak Windu, lantas Pak, kalau melihat dari varian Omikron yang sebenarnya juga masih dalam proses penelitian oleh WHO ataupun pihak-pihak lainnya, seberapa bahaya dan juga jika dibandingkan dengan varian Delta dan juga varian original, ini masih bergulir penelitiannya Pak. Tapi kemudian pemerintah sudah melakukan kewaspadaan dengan menutup sejumlah border dari beberapa negara dan juga memperketat dari proses protokol kesehatan termasuk karantina di Indonesia. Apakah langkah yang diambil ini sudah benar Pak atau bagaimana? Iya, jadi apa yang dilakukan pemerintah tepat ya. Jadi sementara tentu kita harus melakukan restriksi. Jangan sampai sementara ya para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari 11 negara ya, terutama yang dicurigai seperti Afrika Selatan, Botswana, ya, Namibia dan lain-lain itu, termasuk Hong Kong ya, itu tidak dilarang masuk dulu ke Indonesia, ya, kecuali WNI ya. Kalau warga negara kita kan tidak mungkin kita hambat untuk masuk ke negaranya sendiri, tetapi harus melakukan karantina minimal 14 hari. Ya kan, kalau sekarang kan sebetulnya sebelumnya kan 3 hari kan, sekarang 14 hari, ya. Kemudian pelaku perjalanan internasional yang lain di luar negara-negara itu karantinanya juga tidak 3 hari lagi tapi 7 hari. Dan itu adalah upaya yang tepat ya untuk jangan sampai kita kebobolan. Karena kan kita tidak tahu ya para pelaku perjalanan ini membawa virus apa gitu. Ya, kita nggak tahu. Makanya lebih baik kita restriksi dulu ya, kita ban ya.
yang dari 11 negara itu. Tetapi ya harapan kami tentu tidak ada diskresi kan, ya, tidak ada perkecualian, jadi tidak ada eksepsi sama sekali, mestinya ya. Tetapi kan kelihatannya ada eksepsi juga ya untuk misalnya diplomat ya. Nah, itu masih bisa masuk. Dan menurut saya sebaiknya ditunda dulu. Ya, mereka yang berasal dari negara-negara dicurigai, ya nggak usah masuk siapapun itu. Ya, apakah itu orang biasa atau para pejabat di tingkat menteri misalnya, ya jangan dulu. Itu Mas, jadi tepat ya menurut saya. Asal jangan ada diskresi menurut saya. Baik Pak, artinya memang kan untuk 11 negara yang di-ban untuk tidak boleh masuk ke Indonesia, kecuali WNI-nya, ini merupakan salah satu kebijakan juga Pak. Kalau kita berkaca dengan varian Delta, di mana kita juga sudah sempat menutup akses masuk bagi warga negara asing, tapi WNI masih boleh masuk, dan kenyataannya justru varian Delta juga dibawa oleh WNI. Apakah ada kekhawatiran seperti itu juga akan terjadi Pak, terkait dengan virus varian Omicron ini? Ya, dulu kan kita melakukan kesalahan ya, kita harus akui. Para WNI, misalnya contoh para pekerja migran Indonesia yang kembali pulang ya, waktu bulan Maret sampai dengan Mei itu kan banyak yang karantinanya tidak cukup. Ya kan, ada yang karantinanya hanya 2 hari di provinsi, kemudian ketika di kabupaten yang harusnya dilanjutkan karantinanya tidak dilanjutkan, ada yang langsung pulang. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa kita memang melakukan kesalahan ya saat itu. Demikian pula kita juga kebobolan karena ada beberapa warga negara asing, ya ada yang lewat kapal laut, ya itu juga berhasil mendarat masuk gitu, dan itu kesalahan ya, dan itu jangan sampai kita ulangi. Pak, berarti artinya untuk WNI ini masuk, masih boleh masuk. Jangan sampai virus ini lolos. Baik Pak, artinya WNI itu boleh masuk asalkan karantinanya tepat Pak. Pak Windu, apakah artinya memang ini WNI masih diperbolehkan masuk asalkan karantinanya ini tepat waktunya? Atau bagaimana? Atau tutup sekalian saja? Baik. Baik pemirsa, kami akan mencoba menghubungi kembali. Sepertinya ada sedikit kendala, namun kami akan mencoba hubungi kembali Pak Windu. Dan tetaplah bersama kami dalam Titik Tengah. Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, dan kami sudah kembali terhubung dengan pakar epidemiologi UNR, Pak Windu Purnomo. Pak Windu, tadi kita lanjutkan kembali Pak pembicaraan kita bahwa apakah jika untuk menutup ataupun mencegah varian ini masuk ke Indonesia, langkahnya itu apakah harus benar-benar diblok, semua border tidak boleh masuk, atau WNI boleh masuk asalkan karantinanya diperpanjang Pak? Iya, kan tentu kita tidak mungkin ya, menghambat warga negara kita sendiri untuk pulang, ya kan? Tentu tidak. Kita tentu menerima warga negara kita sendiri lah, ya. Tetapi tentu karantinanya harus ketat, ya, yaitu 14 hari, ya. Dan tentu ketika masuk mereka harus melakukan entry test kan, ya, PCR test. Kalau positif harus langsung di genome sequencing gitu, ya, harus, ya. Kemudian nanti masuk isolasi kalau dia positif. Kalau dia negatif, ya nanti pada hari ke-13 menjelang keluar tes lagi. Dan itu harus dilakukan. Ya. Tetapi kalau warga negara asing sebaiknya tidak masuk. Ya, siapapun ya, tidak ada diskresi seharusnya. Tetapi kelihatannya kalau saya membaca dari apa yang diputuskan itu tetap diplomat, ya, atau pejabat setingkat menteri itu masih bisa masuk. Kalau saya sebaiknya tidak dulu lah. Juga pertemuan-pertemuan internasional ditunda dulu, ya. Jadi jangan terus dilakukan sementara sampai kondisi memungkinkan, ya, karena di dunia saja ya pertemuan WTO itu juga ditunda, ya, dibatalkan kemarin itu. Nah, ini pun juga ya kita kan akan melakukan pertemuan G20 ini, ya, tingkat menteri, ya, ini sebaiknya ditunda dulu.
Saya kira gitu, Mas. Kondisi sampai dengan memungkinkan, Pak, ini kisarannya berapa lama, Pak? Apakah membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mengingatkan ada begitu banyak agenda dan juga yang sudah direncanakan, mengingat kasus positif COVID-19 di Indonesia juga semakin turun. Apakah akan memakan waktu yang lama lagi, Pak? Kan kita tahu ya bahwa virus SARS-CoV-2 ini kan sangat dinamis ya. Jadi tentu kebijakan itu mengikuti apa yang terjadi menyangkut sifat dari virus ini maupun sebaran dan perilaku dari virus ini. Jadi artinya gini, kita mungkin tidak bisa mengatakan kondisi misalnya kita melakukan ban terhadap pelaku perjalanan internasional ini berapa lama ya, karantina yang 14 hari atau yang 7 hari yang di luar 11 negara itu juga diberlakukan berapa lama ya. Tentu kita tidak bisa mengatakan itu ya kan. Semuanya tergantung dari situasi ya yang kita pantau terus, kita lakukan surveillance ya baik di dalam negeri maupun dunia juga melakukan surveillance tentang virus ini gitu loh. Ya, jadi artinya semua tergantung dari dinamika virus ini gitu. Nah, dalam negeri sendiri ya tetap ya bahwa karena virus apapun itu yang terbaru pun itu mempunyai karakteristik cara penularan yang sama, kita tetap ya meskipun kita sudah boleh bermobilitas, beraktivitas lebih longgar ya, tetapi protokol kesehatan 100% harus dilakukan. Jadi jangan melepas masker, tetap jaga jarak dan cuci tangan ya. Setiap kita baru memegang apapun ya, benda-benda apapun, cuci tangan. Jadi saya kira itu yang penting ya. Jadi masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan 100%. Ya, baik itu mereka yang sudah divaksinasi, apalagi yang belum. Dan vaksinasi harus ditingkatkan cakupannya segera dan dipercepat. Pak Windu, kita akan memasuki akhir tahun, Pak, di mana sepertinya kalau akhir tahun berkaca dari tahun sebelumnya, meskipun ada pembatasan, terkadang tetap saja terjadi keramaian ataupun ada acara-acara menyambut akhir tahun dan juga pergantian tahun baru. Ditambah lagi kan tadi juga Pak bilang kalau WNI ini masih boleh masuk ke Indonesia, padahal virus Omicron ini salah satunya juga terdeteksi dari Hong Kong, di mana di Hong Kong ini juga ada cukup banyak diaspora Indonesia. Ada WNI dari Hong Kong ke Indonesia, ditambah lagi potensi kerumunan tahun baru akan bisa saja terjadi, Pak. Bagaimana potensinya? Apakah akan peluang menularnya akan semakin besar, Pak, di Indonesia? Ya, kalau kita kebobolan ada PMI yang pulang misalnya, tapi karantinanya tidak cukup. Nah, tapi kan kita sudah belajar dari pengalaman yang lalu kan, ketika kebobolan Delta itu. Baik. Maka sekarang tidak boleh main-main. Jadi semua PMI yang berasal dari negara-negara tertentu tadi, yang 11 negara ya, termasuk Hong Kong, itu betul-betul karantinanya harus 14 hari dengan entry test dan exit test yang betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dan di negara kita sendiri dalam negeri tadi ya, bahwa pemerintah daerah harus selalu melakukan pemantauan ya, terutama kita tahu bahwa kita sudah punya senjata yang bagus ya, yaitu untuk menangkal kasus-kasus yang positif bisa beredar di luaran itu, yaitu dengan platform Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas, karena terus terang aja sekarang itu hanya formalitas. Banyak area publik termasuk beberapa mal tertentu, kemudian tempat-tempat wisata itu hanya memajang atau memasang QR code di pintu masuknya, tapi tidak dipindah. Baik. Jadi para ini pengunjungnya langsung aja masuk gitu. Baik. Ya, jadi itu yang harus sungguh-sungguh diawasi oleh satgas setempat. Jadi nggak bisa main-main. Kalau kita main-main ya kita bisa kebobolan. Dan kita jangan sampai begitu ya. Itu aja Mas Febrian. Lantas Pak, peraturan seperti apa yang harus dibuat oleh pemerintah agar pada akhir tahun nanti tidak terjadi peningkatan dan juga tidak terjadi penularan virus varian baru ini, Pak? Nah, tadi kan pemerintah kan sudah merencanakan dan sudah ada Inmendagri-nya kan ya, bahwa pada akhir tahun itu pada Inmendagri nomor 62 2021 itu dinyatakan bahwa akan dilakukan kebijakan PPKM di semua daerah di Indonesia level 3. Meskipun saya tidak terlalu setuju kalau diseragamkan, ya kan? Jadi mestinya ya tetap berbeda, yang sudah bagus seperti Surabaya ini ya tetap lebih longgar ya, tetapi tetap apa yang sudah
Jadi artinya yang sekarang sedang berlangsung di Surabaya misalnya ya kan bisa longgar, tetap lebih ketat. Tetapi tidak disamakan tentu dengan yang level 3 ya, tidak disamakan dengan yang level 2. Tetap ada perbedaan, tetapi lebih ketat tetap ya. Dan sekali lagi bahwa yang paling penting adalah penggunaan tadi Baik. aplikasi Peduli Lindungi itu betul-betul dilakukan Baik. bukan sekedar formalitas. Baik. Itu yang harus dilakukan, Mas. Baik, siap. Terima kasih Pak Wandu Purnomo. Kita harapkan tentunya dengan ada varian baru ini tidak bisa masuk ataupun upaya-upaya pemerintah bisa mencegah masuknya varian baru, dan juga kita harapkan dengan penerapan protokol kesehatan dan juga dengan Peduli Lindungi masyarakat lebih sadar agar bisa bersama-sama untuk mencegah dan juga membantu proses penyelesaian pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan pemirsa, itu tadi dialog kita dalam Titik Tengah kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Febrian Rahmat pamit undur diri dan sampai jumpa.